Oke, selamat datang di kelompok 4 Final Project Pemodelan Regresi dan Runtun Waktu tentang Multiple Linear Regression about Real Estate Price Analysis. Di sini kami mengambil data dari data penjualan transaksi real estate di Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir. Nah, kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Bagus Rizky Ratantio. Lalu ada 3 teman saya, yaitu Hairunisa Anggun Setiono, Dewa Sunandar, dan Emily. Yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Apa itu real estate, latar belakang, dan apa tujuan dari analisis kami. Oke, apa itu real estate? Jadi real estate merupakan properti yang terdiri atas tanah, berikut bangunan di atasnya, dan sumber daya yang terdapat di tanah tersebut. Real estate sendiri tidak hanya berbentuk sebagai kawasan residensial seperti yang kita kenal, yaitu perumahan. Namun, real estate ini juga dapat digunakan untuk tujuan industrial seperti tempat operasi pabrik, tujuan komersial seperti tempat operasi kantor dan toko, dan tujuan khusus lain seperti tempat pemakaman, perpustakaan, dan tempat ibadah. Setahun yang lalu, pasar real estate kota New York sedang jatuh bebas, di mana harga penjualan turun, serta lebih dari 10.000 apartemen tidak terjual dan harga turun. Akan tetapi, sekarang pasar real estate bangkit kembali dan membaik, di mana dalam tahun ini sebesar 19,5 miliar dolar Amerika Serikat telah ditandatangani dalam kontrak mewah tersebut. Selanjutnya, teman saya Bagus Rizky Rahartantio akan membawa Anda apartemen kelas atas yang telah dibeli tersebut. Di kota New York, Amerika Serikat, penthouse terbesar, farmhouse termegah, dan duplex standar tahun ini semuanya memiliki tahun terkuat mereka. Penjualan properti dengan harga 10 juta dolar atau lebih telah memecahkan rekor sepanjang masa. Lebih dari 220 penthouse terjual atau dikontrakkan, dan menara mewah baru yang berkilau terjual habis, termasuk rumah megah di kota Manhattan juga terjual dengan harga 21,5 juta dolar. Sekian, reporter perjalanan melaporkan. Oke, sekarang kita masuk ke latar belakang analisis kami. Real estate sendiri akhir-akhir ini sering dijadikan sebagai sebuah bisnis investasi yang menguntungkan oleh orang-orang. Hal itu dikarenakan orang akan selalu membutuhkan tempat untuk tinggal dan tempat untuk bekerja. Akibatnya, harga tanah dan bangunan akan selalu naik ke depannya. Lalu, keunggulan dari real estate sendiri yang tidak dipunyai investasi lain adalah pada real estate, orang-orang bisa membayar di muka sebagian terlebih dahulu ketika hendak membeli sebuah real estate, atau sering kita sebut dengan down payment atau DP. Nah, harga dari DP tersebut juga hanya sebagian kecil dari harga total, sehingga investor tidak membutuhkan uang dengan jumlah besar satu waktu. Kemudian ketika hendak terjun ke bisnis investasi real estate, agar kita mendapat keuntungan yang maksimal, tentunya kita harus mengetahui hal-hal apa saja sih yang mempengaruhi harga real estate. Nah, itulah yang menjadi tujuan analisis kami, yaitu menyelidiki apa saja variabel parameter yang signifikan mempengaruhi harga real estate di kawasan Amerika Serikat. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Dewa Sunandar. Silahkan, Dewa. Oke, baik. Terima kasih, Bagus. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan pengujian data. Nah, untuk pengujian data ini kita akan mulai dari uji asumsi yang terdiri dari 2 bagian. Nah, yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data variabel respon ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, uji normalitas juga dapat menentukan apakah data yang digunakan ini diambil dari populasi normal atau bukan. Nah, untuk parameter sendiri yang pertama dari uji hipotesis itu, H0 itu berarti data berdistribusi normal, sedangkan H1 data tidak berdistribusi normal. Untuk tingkat signifikansinya adalah alfa 0,05, statistik ujinya adalah p-value, dan daerah kritiknya adalah H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Nah, setelah melakukan pengujian data, kita dapat bahwa nilai p-value-nya itu 0,3556 ya, itu dengan uji asumsi normalitas melalui R, dengan tingkat signifikansinya alfa itu 0,05. Nah, p-value-nya itu 0,3556. Nah, hal ini berarti H0 itu tidak ditolak karena p-value-nya kurang dari sama dengan alfa, yaitu 0,05, sehingga data yang kita miliki ini berdistribusi normal. Nah, yang selanjutnya ada uji linearitas. Uji linearitas ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan linear antara variabel respons dan variabel prediktornya dengan menggunakan scatter plot.
Nah, untuk scatter plot tadi itu ada 3 interpretasi grafiknya dari uji linearitas. Yang pertama, terjadi linearitas positif jika persebaran plot cenderung miring ke kanan. Yang kedua, terjadi linearitas negatif jika persebaran plot cenderung miring ke kiri. Dan yang ketiga, tidak terjadi linearitas jika persebaran plot mendatar horizontal. Nah, setelah kita lakukan uji linearitasnya, didapatkan bahwa hubungan-hubungannya seperti ini. House price of unit area dengan transaction date-nya itu terjadi linearitas positif. House price of unit area dengan house edge-nya itu terjadi linearitas negatif. Selanjutnya, house price of unit area dengan distance to the nearest MRT station itu terjadi linearitas negatif. House price of unit area dengan number of convenience stores-nya itu terjadi linearitas positif. House price of unit area dengan latitude itu terjadi linearitas positif. Juga house price of unit area dengan longitude-nya itu juga terjadi linearitas positif. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan uji overall. Nah, uji overall ini dilakukan untuk mengetahui apakah model yang kita dapat atau kita buat sebelumnya itu fit dengan data, baik sebelum maupun sesudah dimasukkan variabel bebas ke dalam data. Nah, untuk uji hipotesisnya sendiri, H0-nya itu beta I sama dengan 0, dengan I sama dengan 1, 2, 3. Itu berarti model tidak layak digunakan. Dan untuk H1-nya itu berarti tidak semua beta I sama dengan 0, dengan I-nya itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu berarti model layak digunakan. Nah, tingkat signifikansinya masih sama, yaitu alfa 0,05, statistiknya juga sama, yaitu p-value, dan daerah kritiknya itu H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Nah, setelah kita melakukan uji overall dari data yang kita miliki sebelumnya dengan tingkat signifikansi alfa 0,05, dengan daerah kritik H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa, nah, kita dapat lihat bahwa p-value dari model 1 dan model 2 itu kurang dari alfa, yaitu 0,05, sehingga kedua model ini layak untuk digunakan. Oke, sekian untuk uji asumsi dan uji overall-nya. Yang selanjutnya akan ada uji parsial yang akan dijelaskan oleh Emily. Berikutnya adalah uji parsial. Uji parsial adalah uji yang digunakan untuk menguji kemaknaan koefisien regresi atau parsial. Pengujian secara parsial ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel bebas dan variabel terikat dengan melihat nilai T pada taraf signifikansi sebesar 5%. Acuan yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu berdasarkan nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji hipotesis seperti yang tertera, tingkat signifikansinya alfa sebesar 0,05, statistik ujinya p-value, dan daerah kritik H0 ditolak jika p-value-nya lebih kecil dari alfa. Berikut adalah output R dari model pertama dan model kedua. Dapat dilihat pada model pertama terdapat dua variabel yang tidak signifikan, yaitu konstanta dengan p-value sebesar 0,426 dan longitude dengan p-value sebesar 0,874. Sedangkan dilihat dari model 2, semua variabelnya signifikan. Materi selanjutnya adalah model terbaik. Untuk menentukan model terbaik antara dua model yang sudah dianalisis, akan dilihat model manakah yang memenuhi kriteria model terbaik untuk model regresi linear. Kriterianya adalah sebagai berikut. Yang pertama, R-square atau koefisien determinasi. R-square menunjukkan proporsi variasi dalam variabel dependen yang dapat diterangkan oleh variabel independen. Nilai R-square akan selalu bertambah tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Suatu model akan dikategorikan sebagai model yang baik apabila R-square-nya besar atau mendekati 1. Yang kedua adalah adjusted R-square. Adjusted R-square ini menunjukkan kenaikan nilai atau penurunan nilai apabila variabel ditambahkan dalam model. Secara umum, jika tambahan variabel independennya merupakan prediktor yang baik, maka variansinya akan naik sehingga nilai adjusted R-square juga akan naik. Begitu pula dengan sebaliknya. Suatu model dikatakan baik jika nilai adjusted R-square-nya besar atau mendekati 1. Yang ketiga adalah standard error of variance. Standard error of variance ini mengukur besarnya variansi model regresi dari sampel ke sampel. Suatu model dikatakan baik jika memiliki nilai standard error of variance yang kecil. Yang keempat adalah AIC. AIC merupakan suatu ukuran log likelihood yang mendasarkan perhitungannya dengan memaksimalkan nilai expected entropy dari model. Entropy secara sederhana merupakan suatu ukuran dari informasi yang diharapkan, dan pada kasus ini adalah ukuran informasi Kullback-Leibler. Model yang baik adalah model yang memiliki nilai AIC yang kecil. Dan yang terakhir adalah BIC, yang merupakan perluasan Bayesian dari AIC. Model yang baik adalah model dengan BIC yang kecil. Berikut dapat dilihat perbandingan dari kedua model. Dari tabel yang tertera, dapat dilihat bahwa model 2 memiliki nilai adjusted R-square terbesar, serta standard error of variance, AIC, dan BIC yang kecil. Selain itu, model 2 juga layak digunakan karena memiliki p-value yang lebih kecil daripada 2,2 E⁻16. Maka model 2 dapat dipilih menjadi model yang terbaik. Persamaan model 2 dapat dilihat seperti yang tertera, dengan X2 berupa house age, X3 berupa distance to the nearest MRT station, X4 number of convenience stores, dan X5 adalah latitude. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Karunisa. Terima kasih.
Selanjutnya, kami akan melakukan diagnostic checking model terbaik, yakni model 2, mengenai normalitas residual, homoskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Yang pertama adalah normalitas residual. Untuk diagnostik checking normalitas residual, model 2 diperoleh uji hipotesisnya H0, data berdistribusi normal, H1, data tidak berdistribusi normal dengan tingkat signifikansi alfa 0,05, dan statistik ujinya menggunakan p-value. Daerah kritiknya adalah H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Dalam model regresi linear, diasumsikan bahwa error harus berdistribusi normal dengan min 0 dan variasi sigma kuadrat. Hasil dan kesimpulannya untuk model 2, p-value menggunakan Lilliefors dan juga Shapiro test, p-value model 2 kurang dari 0,05, sehingga H0 ditolak dan residual tidak berdistribusi normal. Yang kedua adalah homoskedastisitas. Dalam model regresi linear klasik diasumsikan variansi dari masing-masing galat bernilai sama atau homoskedastisitas. Nah, untuk diagnostic checking homoskedastisitas model 2 melalui NCT test, diperoleh hipotesisnya H0 residual bersifat homoskedastisitas. H1-nya residual tidak bersifat homoskedastisitas dengan tingkat signifikansi alfa 0,05. Statistik ujinya p-value dan daerah kritiknya H0 ditolak jika p-value 0,05. Hasil dan kesimpulannya adalah p-value menggunakan NCT test untuk model 2 itu lebih besar dari 0,05, sehingga H0 ditolak dan residual bersifat homoskedastisitas. Untuk autokorelasi, diagnostic checking autokorelasi model 2 diperoleh hipotesisnya H0 galat tidak bersifat autokorelasi, H1-nya galat bersifat autokorelasi dengan tingkat signifikasinya alfa 0,05, statistik ujinya p-value, dan daerah kritiknya adalah H0 ditolak apabila p-value kurang dari alfa. Dengan menggunakan Durbin-Mason test, diperoleh p-value model 2 itu selalu lebih besar dari 0,05, sehingga H0 tidak ditolak dan galat tidak bersifat autokorelasi, di mana hal ini menunjukkan bahwa residual itu sesuai dengan asumsi regresi linear klasik, yakni residual harus bersifat independen satu dengan yang lain, atau tidak terdapat autokorelasi. Yang keempat adalah multikolinearitas. Dalam model regresi linear klasik diasumsikan harus tidak memuat hubungan dependensi linear antar variabel independen atau tidak multikolinear. Nah, untuk mengecek multikolinearitas model menggunakan nilai variance inflation factor atau VIF dan nilai tolerance. Untuk diagnostic checking multikolinearitas model 2, nilai VIF, model dikategorikan dalam model yang baik jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleransinya lebih besar dari 0,1. Dapat dilihat bahwa untuk variabel prediktor model 2 memenuhi kriteria model yang baik berdasarkan nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerans lebih besar dari 0,1. Untuk kesimpulan analisis regresi real estate price kali ini, analisis regresi yang dilakukan terhadap data real estate di mana bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel apa saja yang secara signifikan berpengaruh terhadap harga real estate telah diperoleh model terbaik, yakni Y sama dengan min 5,916 E plus 03 ditambah min 2,687 E min 01 dikali X2 ditambah 4,175 E min 03 kali X3 ditambah 1,165 dikali X4 ditambah 2,386 E plus 02 dikali X5 dengan Y adalah house price, X2 adalah house age, X3 adalah distance to the nearest MRT station, X4 merupakan number of convenience store, dan X5 adalah latitude. Model tersebut merupakan model kedua di mana model ini layak digunakan karena memiliki p-value kurang dari 0,05. Serta diagnostic checking pada model 2 adalah residual tidak berdistribusi normal, residual bersifat homoskedastisitas, galat bersifat tidak autokorelasi, dan memenuhi nilai VIF dan TOL sebagai kriteria model yang baik. Dengan demikian, kita ketahui bahwa model 2 hanya tidak memenuhi satu dari 4 kriteria model yang baik, yakni residual tidak berdistribusi normal. Namun model 2 memenuhi kriteria model terbaik untuk nilai R-square, nilai adjusted R-square, dan nilai AIC serta BIC yang telah kami tampilkan di slide sebelumnya.
Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatian Pak Nanang dan juga teman-teman. Apabila terdapat salah-salah kata dalam kami kelompok 4 mempresentasikan hasil kerja kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.